Nama saya Ciprang, nama saya Javier. Pada hari ini saya akan mengerjakan remedial T6 matematika yaitu peluang. Nah, jadi pengertian peluang ini apa sih? Peluang itu atau kita bisa bilang juga probabilitas adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar kemungkinan suatu hal akan terjadi, yaitu nilai peluang selalu berada di antara 0 sampai 1. Jadi bisa juga dinyatakan dalam bentuk persentase. Kayak misalnya peluang sama dengan 0 itu kejadian yang tidak mungkin terjadi. Kalau peluang sama dengan 1 itu kejadian pasti terjadi atau mungkin terjadi. Nah, semakin besar nilai peluang ini, semakin besar kemungkinan kejadian tersebut terjadi. Jadi yang pertama itu ada peluang suatu kejadian. Nah, peluang suatu kejadian ini adalah kemungkinan munculnya suatu hasil dari sebuah percobaan. Jadi kayak misalnya P buka kurung A sama dengan peluang kejadian A, dan N dalam kurung A itu banyaknya hasil yang diinginkan. Sedangkan N dalam kurung S itu jumlah seluruh hasil yang mungkin. Nah, kayak contohnya kayak dadu nih dilempar kayak satu kali, berapa peluang munculnya angka 4. Jadi jumlah kan hasil yang mungkin muncul kan itu 6 kan. Hasil yang diinginkan itu kayak berapa gitu. Nah, kita masuk ke contoh soal. Pada soal ini diketahui dalam sebuah kotak terdapat 8 kelereng merah, 4 kelereng biru, dan juga 3 kelereng hijau. Kemudian diambil satu kelereng secara acak dan kita diminta mencari peluang terambilnya kelereng berwarna biru. Nah, langkah pertama itu menghitung jumlah seluruh kelereng. Jumlah seluruh kelereng itu kayak ada 8 ditambah 4 ditambah 3. Jadi totalnya 15 kelereng. Selanjutnya kita tentuin banyaknya hasil yang diinginkan, yaitu jumlah kelereng biru sebanyak 4 buah. Terus kita gunakan rumus peluang, yaitu banyaknya kejadian yang diinginkan dibagi jumlah seluruh kemungkinan. Jadi kita dapat P dalam kurung B sama dengan 4/15. Jadi peluang terambilnya kelereng berwarna biru adalah 4/15. Terus ada juga peluang kejadian saling lepas dan tidak saling lepas. Nah, kalau peluang kejadian saling lepas ini dua kejadian yang disebut saling lepas jika keduanya tidak mungkin terjadi secara bersamaan. Contohnya, saat melempar satu dadu tidak mungkin muncul angka 2 dan 5 sekaligus. Nah, dan juga sekarang ada yaitu kejadian tidak saling lepas. Dan dua kejadian disebut tidak saling lepas ini jika keduanya bisa terjadi secara bersamaan sehingga ada anggota yang sama. Kayak contohnya dalam kelas terdapat siswa yang mengikuti ekskul basket dan futsal. Ada beberapa siswa yang mengikuti kedua ekskul tersebut sehingga kedua kejadian tidak saling lepas. Bisa kita lihat rumusnya di bawah sini ya. Nah, pada contoh soal di kejadian saling lepas ini, dua buah dadu dilempar secara bersamaan. Dan kita tuh diminta kayak mencari peluang munculnya jumlah mata dadu atau kayak ya jumlah mata dadunya itu kayak 4 atau 7. Nah, karena jumlah mata dadu ini jumlahnya 4 dan jumlah itu tidak mungkin muncul secara bersamaan dalam sekali, maka kedua kejadian ini tersebut kayak termasuk kejadian saling lepas. Jadi pertama kita tentuin dulu nih peluang munculnya jumlah 4, yaitu terdapat 3 kemungkinan. Jadi peluangnya itu 3/36. Kemudian peluang munculnya jumlah 7 itu ada 6 kemungkinan. Jadi peluangnya adalah 6/36. Karena jumlah kejadian saling lepas, maka peluangnya cukup dijumlahkan aja. Hasilnya jadi 3/36 ditambah 6/36 sama dengan 9/36 atau disederhanakan jadi 1/4. Jadi peluang muncul jumlah mata dadu 4 atau 7 adalah 1/4. Terus juga ada peluang kejadian saling bebas. Nah, kedua kejadian ini disebut juga saling bebas kalau misalnya terjadi kayak kejadian pertama, yaitu tidak mempengaruhi peluang terjadi kejadian kedua. Contohnya melempar koin dan dadu secara bersamaan. Nah, hasil pada koin kan tidak mempengaruhi hasil pada dadu. Karena keduanya tidak saling mempengaruhi, maka disebut kejadian saling bebas. Ada rumusnya di situ, dan juga penerapannya itu permainan dadu, pelempar koin, dan juga pengambilan sampel secara acak. Nah, di contoh soal yang ketiga ini kita juga bisa lihat nih, kalau diketahui kalau kejadian
P itu adalah 2/5, sedangkan peluang kejadian Q adalah 1/4. Nah, kita tuh diminta untuk cari peluang terjadinya kedua kejadian tersebut secara bersamaan. Karena P dan Q itu merupakan kejadian saling bebas, ya kita menggunakan rumus ini, peluang irisan, yaitu peluang P dikalikan dengan peluang Q. Jadi hitungnya kayak 2/5 itu dikali 1/4 sama 2/20, atau disederhanakan jadi 1/10. Nah, jadi peluang terjadi kedua kejadian tersebut itu 1/10. Nah, terus juga ada peluang kejadian bersyarat nih. Peluang bersyarat ini peluang terjadinya suatu kejadian dengan syarat kejadian dengan lain sudah terlebih dahulu. Jadi artinya ya kita hasil dari kejadian pertama akan memengaruhi peluang kejadian berikutnya. Contohnya di dalam kotak terdapat bola merah, bola biru, dan sebuah bola diambil tanpa dikembalikan. Terus peluang mengambil bola merah pada pengambilan kedua bergantung pada warna bola yang diambil pertama. Karena hasil pertama mempengaruhi hasil kedua. Maka itu yang disebut dengan peluang bersyarat. Jadi rumusnya itu P dalam kurung A B sama dengan P A numeran B per P dalam kurung B. Nah, di contoh soal itu kita bisa lihat nih, sebuah dadu lempar satu kali, diketahui bahwa hasil yang muncul adalah bilangan ganjil. Kemudian kita diminta menentukan peluang muncul angka yang lebih dari 3. Karena kita diketahui nih hasil pasti ganjil, maka ruang sampelnya berubah jadi 1, 3, dan 5. Dari ketiga angka tersebut, yang lebih dari 3 hanya angka 5. Artinya terdapat satu kejadian yang diinginkan dari 3 kemungkinan. Sehingga peluang bersyaratnya itu 1/3. Jadi peluang muncul angka lebih dari 3 dengan syarat hasilnya ganjil adalah 1/3. Nah, sekarang itu yang terakhir ada frekuensi harapan. Frekuensi harapan itu perkiraan banyaknya suatu kejadian akan muncul jika suatu percobaan dilakukan berulang kali. Semakin banyak percobaan dilakukan, biasanya hasilnya akan semakin mendekati frekuensi harapan. Ya, biar diperjelas, kayak contohnya itu FH sama dengan frekuensi harapan. Nah, P dalam kurung A itu peluang suatu kejadian, dan N itu banyaknya percobaan. Jadi rumusnya itu kayak sama dengan FH sama dengan P dalam kurung A kali N. Contohnya sebuah dadu lempar sebanyak 60 kali. Peluang munculnya angka 6 adalah 1/6. Frekuensi harapan itu 1/6 kali 60 sama dengan 10. Artinya angka 6 diperkirakan akan muncul sekitar 10 kali. Nah, sekarang ini ada contoh soal frekuensi harapan nih. Nah, jadi di soal ini ditanya ini, frekuensi harapan munculnya angka 5 ketika sebuah dadu dilempar sebanyak 150 kali. Nah, langkah pertama adalah menentukan peluang muncul angka 5. Karena sebuah dadu memiliki 6 sisi dan hanya ada satu angka 5, maka peluangnya itu 1/6. Selanjutnya, kita gunakan rumus frekuensi harapan, yaitu peluang dikalikan banyaknya percobaan. Perhitungannya menjadi 1/6 dikali 150 sama dengan 25. Jadi 5 perkiraan akan muncul sebanyak 25 kali dari 150 kali pelemparan. Nah, kesimpulannya itu kita jadi kayak peluang ini kayak bisa digunakan untuk menghitung kemungkinan suatu kejadian terjadi. Dalam peluang juga terdapat beberapa jenis kejadian, yaitu kejadian saling lepas, tidak saling lepas, saling bebas, kejadian bersyarat, dan juga yaitu masing-masing memiliki karakteristik dan rumus yang berbeda. Nah, frekuensi harapan digunakan untuk memperkirakan beberapa kali suatu kejadian akan muncul jika percobaan dilakukan berulang kali. Dan untuk konsep peluang sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari karena membantu prediksi, menganalisis resiko, dan juga mengambil keputusan dari kemungkinan yang ada. Terima kasih Miss Eci telah mendengarkan video saya.